Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pemirsa, dengan tema memaknai kepahlawanan Raja Sangnawaluh, DPC Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Simalungun atau Himapsi Kota Pematang Siantar menyelenggarakan lomba pidato Piala Wali Kota Pematang Siantar SMA SMK Sekota Pematang Siantar tahun 2022 Jumat 29 April 2022 di Gedung FKIP Universitas Simalungun yang diikuti oleh 39 peserta. Hadir sebagai Dewan Juri Esra Edward Sinaga bagian dari Himapsi, sejarawan Erizal Ginting, dan akademisi Hisarma Saragih. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Himapsi dan pemerintah Kota Pematang Siantar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terkhusus di Kota Pematang Siantar, melalui pendekatan dan implementasi nilai-nilai luhur Raja Sangnawaluh. Sebagai pahlawan yang menanamkan 8 sifat luhur, yakni pengasih, pelayan, jujur, berani, bertanggung jawab, teguh pendirian, saling menghormati, dan membangun yang patut diteladani. Dari pantauan Mona Lisa di lokasi, para peserta yang ikut dari berbagai sekolah tampak antusias mempersiapkan diri mengikuti lomba. Rahma Sinaga, peserta lomba asal SMA Negeri 3 Kota Pematang Siantar yang membawakan judul Peneladanan Raja Sangnawaluh, dalam wawancara dengan Mona Lisa TV mengatakan bahwa sikap kepahlawanan Raja Sangnawaluh sangat penting karena kaum muda saat ini nyaris buta sejarah. Dan untuk mengingat sejarah perjuangan Raja Sangnawaluh, dirinya berharap kepada pemerintah agar dibangunnya monumen Raja Sangnawaluh. Sejarawan Kota Pematang Siantar Erizal Ginting yang juga sebagai Dewan Juri mengatakan bahwa kegiatan lomba tersebut bertujuan agar generasi muda mengingat sejarah. Siantar dan keluarga Simalungun dan tentunya monumen untuk Indonesia ke depan. Ada pun acara tentang perlombaan pidato Sangnawaluh, ini tujuannya adalah untuk agar generasi muda mengingat sejarah yang ada. Bagi mereka adalah sebuah hal yang sangat penting karena sejarah itu adalah sebuah mata rantai di mana kita berada pada saat ini dan yang akan datang. Karena ada pepatah mengatakan tidak ada hari ini tanpa masa lalu dan tidak ada masa depan tanpa hari ini. Mereka harus mengenal siapa pahlawannya, mereka harus mengenal siapa tokoh-tokoh di kota mereka, bahkan di seluruh Indonesia nanti akan mengenal bahwa Kota Pematang Siantar adalah kota pejuang, kota pahlawan. Banyak hal-hal yang tidak mengerti generasi muda, banyak yang sempal dari generasi muda apabila mereka tidak memahami tentang sejarah, latar belakang, atau tentang masa lalu yang di mana mereka sekarang berada. Mereka harus mengenal sejarah karena ada satu pepatah, tak siapapun yang tidak menghargai sejarah adalah sesuatu hal yang sangat memalukan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawan. Sangnawaluh menjadi topik karena memang Sangnawaluh adalah tokoh sentral terhadap kota ini, tokoh yang sangat penting tentang kota ini, karena Sangnawaluh adalah pendiri, perintis adanya Kota Pematang Siantar. Dan ironinya, sang pendiri, sang raja, di mana beliau akhirnya meninggal, tidak berada di kotanya dan tidak berada di kerajaan. Oke, baik Pak. Apa harapan Bapak kepada kaula muda, terkhususnya peserta didik, agar selalu mengingat sejarah, Pak, dan mengaktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, banyak poin di dalam perjalanan sejarah. Di situ banyak kita belajar baik tentang pribadi dari seorang tokoh maupun pahlawan. Dalam hal Sangnawaluh memberikan 8 pesan besar, yaitu 8 sifat mulia daripada Sangnawaluh. Di dalam 8 sifatnya ini, andai kata kita generasi penerus mengikutinya, maka saya kira akan
kemungkinan besar karena memang generasi milenial akan menjadi generasi perubahan yang disemangati oleh 8 poin tadi. Banyak hal seperti kejujuran, kasih sayang, berani, dan terbuka, transparan sifatnya, itu luar biasa. Saya berharap generasi muda khususnya Kota Pematang Siantar mewarisi sifat-sifat itu sehingga masyarakat Siantar tidaklah kecewa pada apa harapan yang akan kita hadapkan kepada masa depan, bahwa Siantar akan menjadi kota paling toleransi dan kota yang maju, berakhlak, berbudi, berbudaya, dan kota menjadi kota pendidikan, menjadi semua pusat inti, karena potensi itu sesungguhnya ada di Kota Pematang Siantar. Oke Pak, selain daripada kegiatan seperti pidato ini Pak, apa kira-kira kegiatan yang juga mendukung agar kaula muda mencintai budaya? Pertama, kegiatan seperti ini adalah transfer education. Transfer education artinya memberikan pengetahuan tentang masalah sehingga mereka bisa menghargai di mana sejarah mereka ini berawal. Lalu tindakan-tindakan lainnya adalah visualisasi aplikasi. Artinya mereka kita bawa ke tempat situs-situs sejarah tersebut, seperti kita melakukan nampak tilas. Tadi beberapa adik-adik kita yang berpidato membawa narasi di dalam pidatonya tentang yang membuka jalan Kota Pematang Siantar sampai ke beberapa kabupaten adalah Sangnawalu. Kita menemukan di sana Kabupaten Asahan, kita menemukan di sana Kabupaten Batubara dan Kabupaten Semarang. Itu yang dikenal Jalan Sangnawalu. Itu cuma bagian kecil dari perjuangan Sangnawalu. Sangnawalu itu adalah seorang yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang. Dan beliau sebagai tokoh sentral tentang toleransi sebelum negara NKRI mendengungkan tentang toleransi. Bapak toleransi salah satunya yang ada di Indonesia adalah Sangnawalu. Kita paham, lihat karakter kota ini, karakter kota kita. Di situ ada Kampung Narung, di sana Kampung Kristen, Kampung Keling, Kampung Melayu. Itu membuktikan pendatang-pendatang dengan tangan yang sangat terbuka. Seorang Sangnawalu menerima tanpa membedakan dengan sukunya sendiri sebagai suku yang tuan rumah, sebagai suku yang mempunyai nilai-nilai luhur. Beliau tunjukkan bahwa Kota Siantar adalah kota toleransi. Cukup ini saja yang kita warisi, maka Siantar akan melangkah maju pesat ke depan dan menjadi salah satu. Lalu digadang-gadang menjadi pahlawan nasional Pak, itu bagaimana Pak? Nah, enggak saya bilang digadang-gadang. Seorang Sangnawalu sudah lama diajukan untuk menjadi pahlawan nasional. Ingat, makanya kita punya tugas yang cukup besar, terutama teman-teman dari para sejarawan. Karena kemarin kegagalan itu banyak hal. Pertama, kurang lengkapnya informasi tentang pahlawan kita, tentang almarhum, tentang sang raja. Ketika beliau dibuang dari Kota Pematang Siantar, diasingkan ke Bengkalis, seperti ada mata rantai yang terputus. Lalu beberapa mata rantai titik-titik kosong ini kita hanya mendengar dibuang di Bengkalis dan meninggal. Kita nggak tahu persis apa yang terjadi di Bengkalis, apa yang terjadi di bumi Bengkalis, bagaimana perlakuan baik masyarakat aslinya maupun para penjajah yang membuangnya. Kita nggak mengerti. Lalu kita kadang-kadang hanya mengarang di sana begini. Tapi mata rantai ini sudah ketemu. Baru saja kita melakukan pendekatan kepada pemerintah Bengkalis yang disambut oleh sekdanya, lalu juga disambut oleh wakil bupatinya. Pemerintah mereka sangat respect kedatangan kita ketika kita berziarah 1 pekan sebelum hari jadi 151 kemarin. Kita atas nama Ibu Wali Kota berikut rombongan, dan saya juga kebetulan mendapat kesempatan untuk ikut rombongan Ibu Wali Kota Pematang Siantar. Dan dari sana itu kami mendapat beberapa hal yang selama ini sepertinya menjadi rahasia. Yaitu pertama, ternyata beliau dipenjara selama hampir 2 tahun dengan pengikut-pengikutnya yang dibuang atau diasingkan di sana. Penjara itu sudah ada, dan kemarin kesempatan pertama kita melihat penjara itu.
dan penjara itu adalah mata rantai yang hilang. Berarti mata rantainya sudah ketemu ya Pak? Sudah Untuk ketemu. dinobatkan Lalu- sebagai pahlawan nasional seperti itu Pak? Dengan harapan ketemunya mata rantai ini, maka informasi tentang Sang Nawalu baik di Bengkalis maupun di Siantar akan kita satukan. Kedua daerah akan melakukan semacam seminar atau semacam pertemuan agar para ahli sejarah Kota Pematang Siantar dan para ahli sejarah yang ada di Bengkalis akan bertemu, coba merangkai mata rantai yang hilang tadi, sehingga menjadi utuh. Kalau sudah utuh, harapan kita ini telah memenuhi syarat dan menjadi sesuatu hal yang mungkin untuk kita ajukan menjadi pahlawan nasional. Ya, terima kasih Saya Pak Rizal. mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar. Hormatilah orang tua kita, hormatilah pejuang kita, pahlawan kita, hormatilah Sang Nawalu, karena Sang Nawalu tidak ternilai jasanya terhadap kota kita. Selanjutnya Dedi Wibowo Damanik, Ketua DPC Himapsi Kota Pematang Siantar, mengatakan bahwa sesuai dengan visi misi Himapsi, mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dengan pendekatan nilai-nilai budaya. Inilah yang menjadi landasan pikiran Himapsi untuk mengadakan lomba. Selamat siang Bang Damanik. Selamat siang. Apa tujuan diadakannya lomba pidato sekota Pematang Siantar ini Bang? Ya, landasan berpikir kita melakukan kegiatan lomba pidato setingkat SMA SMK derajat sekota Pematang Siantar itu karena kita memiliki visi dan misi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak meninggalkan kebudayaan Simalungun ataupun kearifan lokal. Jadi di Kota Pematang Siantar dulunya itu ada sebuah kerajaan yang dimana dipimpin oleh Raja Sang Nawalu Damanik. Raja Sang Nawalu Damanik ini adalah raja yang ke-14. Dia memiliki ketokohan, baik itu ketokohan secara muslim, itu juga kepada masyarakat. Jadi Sang Nawalu ini adalah dikenal sangat baik kepada masyarakatnya, sehingga dia dicintai. Karena itu kita juga visi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lakukan ini lomba pidato kepada pelajar-pelajar, kepada remaja-remaja dini, supaya mereka memahami bahwa Kota Pematang Siantar dulunya memiliki cerita sejarah, cerita historis tentang kerajaan Sang Nawalu, kerajaan Siantar. Jadi harapan kita dengan lomba pidato ini, para pelajar bisa menjadi memahami cerita sejarah tentang Kota Pematang Siantar. Dan begitu juga kita juga berharap kepada media ini adalah juga mampu untuk mengedukasi masyarakat khususnya Kota Pematang Siantar ataupun di luar dari daerah Kota Pematang Siantar. Oke, sesuai dengan visi dan misi Himapsi ya Bang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah hanya budaya saja Bang yang menjadi tonggak untuk mendukung itu Bang? Ya, Himapsi, himpunan mahasiswa dan pemuda Simalungun itu memiliki roh, yaitu roh tentang kebudayaan Simalungun. Jadi itu keharusan bagi kami, kader, untuk menjaga, melestarikan, dan mengedepankan kebudayaan Simalungun di tanah kelahiran. Apakah ini juga langkah awal Bang untuk menaikkan Raja Sang Nawalu menjadi pahlawan nasional? Ya, ini juga kita lakukan lomba pidato seperti ini. Kita berharap pemerintah daerah melihat bahwa kita sudah menentukan bahwa Raja Sang Nawalu adalah pahlawan Simalungun. Di daerah Simalungun itu ada pahlawan, yaitu Raja Sang Nawalu khususnya di Kota Pematang Siantar. Kita berharap kepada pemerintah. Selamat siang Kak. Siang Kak, Dengan siapa? dengan saya Rahma Fitriani Sinaga. Dari? Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Pematang Siantar. Oke, tadi judul pidatonya apa Kak? Peneladanan sikap Raja Sang Nawalu di Kota Pematang Siantar. Oke, sebagai siswa ya, sebagai siswa, bagaimana sih sikap siswa terhadap memaknai Raja Sang Nawalu untuk Kota Pematang Siantar tentunya? Bagi saya atau bagi siswa semuanya, peneladanan sikap Raja Sang Nawalu itu sangat penting bagi kita. Karena di era saat ini, generasi muda itu nyaris buta sejarah, termasuk kalangan milenial atau anak-anak remaja yang tidak mengetahui sosok Raja Sang Nawalu ini. Dan untuk itu, mari kita sama-sama membangun Kota Siantar, terkhususnya untuk remaja milenial yang mungkin
sangat diaktifkan atau diikutsertakan atau berperan untuk pembangunan Kota Pematang Siantar ini. Menurut Rama, apa sih langkah-langkah dari siswa generasi milenial yang sekarang agar Raja Sang Nawalu itu dapat diteladani? Terkhusus kita mendorong Raja Sang Nawalu sebagai pahlawan nasional. Terlepas dari semua yang katanya tadi, menurut saya ada baiknya kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa-mahasiswi, kita harus bisa meneladani sikap Raja Sang Nawalu itu sendiri. Karena di era saat ini atau mungkin di akan masa mendatang, sifat atau sikap Raja Sang Nawalu sangat berperilaku untuk kita, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau bahkan pembangunan. Dan saya semoga teman-teman bisa mengambil salah satu sifat Raja Sang Nawalu, tidak usah semuanya, karena satu saja bisa sangat berpengaruh untuk kita semuanya. Coba sebutkan 8 sifat itu, atau 3 dari 8 sifat itu. Saling menghormati, membangun, dan jujur. Karena bagi saya ini yang sangat penting, Kak. Karena kalau kita memiliki kepintaran tapi kita tidak jujur, buat apa? Oke. Terima kasih. Apa harapannya kepada pemerintah agar sejarah-sejarah di Kota Pematang Siantar tetap dilestarikan? Salah satunya monumen Raja Sang Nawalu semoga segera dibangun, karena itu juga penting bagi kita semuanya Untuk mengingat sejarah. Ya, untuk mengingat sejarah. Apalagi bisa jadi nanti tidak ada yang mengetahui siapa sih Sang Nawalu itu, karena itu adalah pendiri Kota Pematang Siantar. Oke, terima kasih Rama. Oke, sama-sama, Kak. Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan mengingat sejarah. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rini Lauli, Ezra Manihurup, Mona Lisa TV mengabarkan.